Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah anak-anakku, akhwat dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Kamis yang bahagia ini marilah kita melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam yang pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwat dan ikhwan, yang harus kita ketahui bahwa sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mengambil dan memahami misi diutusnya Rasulullah, dakwah Rasulullah, dan sikap teladan Rasulullah. Misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi misinya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua, misinya diutusnya Rasulullah adalah membangun manusia mulia dan bermanfaat. Ya, kita ulang lagi. Jadi membangun manusia mulia dan bermanfaat. Kemudian sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini kalau kita lihat ada 3 poin misi diutusnya Rasulullah. Yang pertama untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang kedua membangun manusia mulia dan bermanfaat, dan yang ketiga sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih Rasulullah dulu berdakwah? Ada 2. Yang pertama, Rasulullah itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi artinya saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum banyak memiliki umat, belum banyak orang yang mengikuti ajarannya, sehingga Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi agar mereka terlindung dari orang-orang kafir, dari orang yang tidak percaya dengan agama Islam, yang saat itu mereka sangat menolak agama Islam. Bahkan mereka sanggup berbuat kasar ketika di suatu tempat ada yang namanya ajaran agama Islam, apalagi saat itu disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempunyai banyak umat, maka secara perlahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Kemudian sikap teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya seorang Rasul ketika dia menyampaikan agamanya, menyampaikan ilmunya, memiliki sikap. Yang sikap ini adalah sikap yang sangat mulia dan patut kita tiru sebagai calon dai, sebagai calon penasehat umat. Yang pertama, Rasul memiliki jiwa yang teguh. Yang kedua, tabah dan sabar. Yang ketiga, bijaksana. Dan yang keempat, berakhlak mulia. Yang kelima, tegas. Dan yang keenam, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu ketika dia melakukan dakwanya, maka Rasul itu mempunyai jiwa yang teguh. Beliau mempertahankan tubuhnya agar senantiasa sanggup untuk menyampaikan dakwanya. Kemudian Rasul itu senantiasa tabah dan sabar. Setiap ujian, setiap dakwah yang mendapatkan
suatu kecaman dari orang-orang banyak, maka Rasul terus bersabar dan tabah. Yang ketiga, Rasul memiliki jiwa yang bijaksana terhadap ilmu dan dakwah yang disampaikannya, baik terhadap orang sesama muslim maupun sesama non-muslim. Yang keempat, ketika berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan dan mempunyai sikap, yaitu berakhlak mulia sama siapapun dia, baik orang tua, baik muda, baik dia orang Islam maupun bukan Islam, maka Rasulullah memperlakukan dengan sama, yaitu dengan berakhlak mulia. Kemudian Rasulullah SAW ketika berdakwah, Rasul senantiasa tegas. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW ketika berdakwah, Rasulullah senantiasa bertawakal kepada Allah. Rasulullah tidak senantiasa hanya berdakwah, tapi senantiasa bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini adalah gambaran masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Masyarakat mengalami kemunduran moral yang luar biasa saat belum datangnya Islam atau datangnya Rasulullah. Maka Mekah itu banyak hal-hal yang mengalami kemunduran moral, seperti menyembah berhala, seperti merampok, membunuh, mabuk, dan berzina. Namun ketika Nabi Muhammad SAW memiliki sosok pribadi yang mulia dan agung, memiliki sifat-sifat jujur, amanah, pemberani, santun, pemurah, pemaaf, rendah hati, sederhana, dan lain-lain, maka dengan izin Allah, Rasulullah mampu memberikan sedikit perubahan kepada kaum Mekah saat itu yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah, anak-anakku, inilah dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad berdakwah sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat dan keluarga. Maka terdapat orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang pertama yang masuk Islam yaitu Siti Khadijah. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Abu Bakar. Yang keempat, Zaid bin Harisa. Yang kelima, Bilal bin Rabah. Dakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasul kembali gundah karena telah berlangsung 2,5 tahun tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka saat itu Jibril turun membawa wahyu dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 7. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi Nabi dan para sahabat. Para tokoh Quraisy menyatukan langkah untuk menentang kegiatan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulai mengintimidasi dan menyiksa kepada para pengikut Nabi. Sementara itu, Nabi dan para sahabat tetap gigih untuk melanjutkan dakwah hingga masuklah dua orang tokoh Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Pelajaran dari dakwah Nabi dalam berdakwah mempunyai beberapa prinsip, yaitu jiwa yang teguh, tabah dan sabar, sikap bijaksana, tegas, akhlak mulia, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, untuk menyempurnakan akhlak manusia, setelah sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Mekah, khususnya
dan bangsa Arab pada umumnya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kata jahiliyah dapat dimaknai bodoh, ya, gelap dan sesat. Berawal dari kondisi masyarakat Arab yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan memberi penerangan dan pencerahan bagi kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur dan mulia." Sebagai rahmat bagi seluruh alam, misi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata bukanlah untuk umat Islam saja, tetapi merupakan rahmat bagi alam semesta. Ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang memberikan penerangan, pencerahan, petunjuk dan menjelaskan semua yang dihadapi oleh manusia. Maka untuk membangun manusia mulia dan bermanfaat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dalil di atas menunjukkan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala, yakni semua manusia di hadapan Allah itu sama. Ketakwaanlah yang menjadikan manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat." Mungkin demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.